sebuah film misteri horor yang menceritakan seorang ibu bernama Wening yang pada suatu malam dia harus kehilangan anak perempuannya bernama Nirmala dalam sebuah kecelakaan motor. Dan sejak hari itu dia berusaha sekuat mungkin untuk menemukan Nirmala, dan dalam perjalanannya dia menemukan Nirmala dia bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang bisa dibilang ingin membantu Mbak Wening untuk menemukan Nirmala. Dan dari hari dimana Nirmala hilang, misteri terjadi. Oke, jadi aku di sini berperan sebagai Tirta. Tirta ini adalah seorang podcaster yang mungkin bisa dibilang Tirta ini punya ambisi untuk memviralkan semua hal yang ada di sekitarnya dia gitu. Dan dia melihat, oh sepertinya cerita yang dialami Mbak Wening ini bisa dibuat viral oleh Tirta gitu. Kalau kesulitan sih pasti ada, karena yang pertama ini film misteri horor pertama aku, belum pernah aku main genre ini. Jadi awalnya lumayan, aduh bisa nggak ya, tapi aku percaya karena skripnya emang udah sangat detail. Sutradaranya juga Mas Angginun yang aku tahu sekali selama reading, dia sangat detail dengan segala hal karakter, dialog, pembentukan karakter setiap aktornya, dia sangat detail. Jadi setelah ada di lokasi syuting udah nggak berasa takut lagi, nggak berasa deg-degannya lagi. Jadi emang ya udah dijalanin dan ternyata menarik prosesnya semuanya. Kalau buat aku ini pengalaman pertama sama Mas Angginun. Mas Angginun itu kalau secara sutradara, menurut aku dia punya cara yang unik ya pendekatannya terhadap aktor-aktornya gitu. Gimana dia bisa mendekatkan diri dengan cara berkomunikasi, dengan cara melemparkan jokes-jokes yang lucu kepada kita para aktornya supaya nggak tegang, supaya kita bisa ngeblend satu sama lain gitu. Di lokasi syuting pun Mas Angginun mengerti sekali apa yang dia inginkan. Dia tahu secara detail setiap scene akan dibuat seperti apa, karakter-karakter yang ada di skrip ingin dibuat seperti apa, dan Mas Angginun itu sangat terbuka dengan diskusi gitu. Jadi semuanya kita diskusi di reading dan akhirnya di set udah tinggal jalanin aja gitu. Oke, kalau Tirta kan dia podcaster ya gitu, jadi paling aku memperbanyak nonton podcast di YouTube gitu, kayak sebagai acuan aja podcaster itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Terus ya kalau yang lain kayak pembentukan karakter, banyak ngobrol sama Mas Angginun, terus juga banyak ngobrol sama Teh Happy Salma. Teh Happy Salma itu sangat membantu aku untuk membentuk karakter Tirta. Energi yang diberikan sama Teh Happy juga sangat besar. Jadi pembentukan karakter Tirta bisa dibilang sangat berjalan dengan lancar dan mulus gitu. Kalau halangan enggak ya, mungkin bisa dibilang rasa takut itu yang membantu aku selama syuting gitu, karena mungkin itu yang dibutuhkan sama karakter aku gitu. Dimana Tirta mungkin menemukan hal-hal misteri yang menurut dia belum pernah dialamin, dan mungkin rasa takut itu yang emang dibutuhkan oleh karakternya, dan jadinya suasana syutingnya juga membantu setiap karakter untuk berlakon di depan kamera. Rasanya happy yang pasti gitu, karena Palari Films bisa bekerja sama dengan Showbox yang memproduseri film horor, mungkin salah satu horor favorit aku, Exhuma. Happy yang pasti bisa melihat kolaborasi antara dua negara
Dan semoga dengan kolaborasi ini film Tebusan Dosa bisa semakin bersinar ke depannya dan bisa semakin bisa ditonton oleh banyak orang. Banyak sih sebenarnya, karena yaitu genre misteri horor ini baru pertama kali aku lakuin, jadi mungkin hampir 50% keluar dari zona nyaman. Di trailernya tuh ada adegan Tirta yang emang dia ngelihat darah turun dari langit-langit kamar. Itu mungkin salah satu adegan challenging buat aku karena kita ngelakuinnya hampir 1 harian buat ngelakuin satu adegan scene itu di rumah. Ya semoga oke lah ya, oke sih pasti. Awalnya aku takut, awalnya lumayan kayak aduh bisa nggak ya menyesuaikan dengan semua hal-hal yang belum pernah aku alamin sebelumnya, karena kalau di film drama akan seperti ini, tapi kalau di film misteri horor akan seperti ini gitu. Tapi aku sangat bersyukur semua cast dan kru bekerja sama dengan sangat baik gitu, jadi culture shocknya nggak ada yang bikin sampai trauma atau bikin sampai kayak geleng-geleng kepala, sampai kayak aku nggak mau lagi main film kayak begini, nggak ada gitu, karena semuanya tuh beneran smooth gitu. Kita syuting juga sangat sehat waktunya dan itu yang sangat aku syukuri karena Mas Edi dan Mbak Dede selaku produser sangat memberikan kita aktornya waktu yang sangat sehat untuk syuting gitu. Jadi kita juga fresh setiap harinya untuk syuting, kita dikasih break juga. Jadi bisa dibilang sih aku sama Teh happy dan semua cast kalau ditanya kita sangat happy, kita sangat have fun syuting film Tebusan Dosa walaupun genrenya misteri horor, tapi di luar set kita yang beneran makan, happy-happy, yang kayak gitu sih. Kalau fisik kita ada beberapa latihan pakai sling, terutama Teh Happy Salma. Dia ada 1 hari atau mungkin lebih kalau nggak salah emang Teh Happy latihan fisik pakai sling, latihan naik motor, aku dan Teh Happy, gitu sih. Sisanya kita reading sama Mas Angginun buat dialog dan karakter. Kalau menurut aku mungkin setiap genre itu punya kesulitannya masing-masing ya gitu. Dan kenapa akhirnya aku memutuskan untuk mengambil genre misteri horor ini yang belum pernah mungkin di bayangan aku, aduh kayaknya antaran deh kalau mau ngambil genre ini gitu. Aku pengen keluar dari zona nyaman aku sih gitu. Aku pengen mencoba kembali rasanya kayak dulu waktu syuting Posesif. Rasanya, oh ternyata syuting film tuh seperti ini ya. Aku pengen merasakan kembali rasanya, oh ternyata tuh kayak gini ya gitu, dan itu yang aku rasakan saat syuting Tebusan Dosa gitu. Kalau genre yang paling nyaman aku mainkan mungkin bisa aku bilang drama, karena emang film-film aku lebih banyak drama dan mungkin udah nyaman banget di drama gitu. Yang paling susah mungkin action ya gitu, karena waktu persiapannya juga pasti lama. Penyesuaian karakternya juga berbeda. Gitu sih. Kalau adaptasi sih nggak ada yang signifikan ya gitu, karena aku percaya sekali dengan kekuatan skrip dan kekuatan sutradara yang akan bisa membantu aku untuk menyesuaikan diri aku dengan genre tertentu gitu. Jadi emang kalau persiapan khusus nggak ada, tapi mungkin kalau persiapan masing-masing film itu aku hanya menyiapkan playlist aja kalau buat aku sendiri gitu. Jadi setiap film aku siapkan playlistnya sendiri-sendiri. Udah sih, sisanya aku serahkan semuanya kepada proses dan ya proses reading, proses pengenalan diri terhadap karakter dan sama sutradara juga gitu.
Ada banyak alasan sih sebenarnya. Yang pertama mungkin yang ditawarkan kebanyakan genre drama. Terus yang kedua mungkin alam bawah sadar aku tiba-tiba milihin drama gitu. Mungkin karena di zona nyaman ya, jadi tanpa sengaja oh drama lagi gitu. Oh aku jatuh cintanya sama skrip yang drama nih gitu. Selain itu apalagi ya, udah sih itu sih paling. Aku sih percaya setiap film itu ada berbagai macam genre yang emang akar dari genre dari film itu di mana gitu, kayak Tebusan Dosa gitu. Mungkin bisa dibilang kalau aku waktu baca skripnya ini kuat sekali di drama gitu, tapi ada sisi misterinya juga, ada sisi teka-tekinya juga. Jadi menurut aku Tebusan Dosa ini, kita kalau balik lagi ke Tebusan Dosa, ini mungkin film yang kaya akan genre gitu, karena akarnya drama, tapi ada misterinya juga yang bikin merinding, bikin kita mikir, bikin kita itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Ntar endingnya tuh bakal kayak gimana sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin aku bisa bilang Tebusan Dosa percampuran genre. Kabut Berduri juga menurut aku juga pencampuran genre gitu. Posesif juga. The Big Four juga gitu sih. Mungkin kalau buat aku sebagai seorang aktor, keahlian aku untuk terus belajar mengasah kemampuan berakting aku semakin terasah ya gitu. Karena menurut aku semakin banyak genre yang aku harus pelajari, semakin banyak skrip yang harus aku baca, semakin banyak aku bertemu dengan sutradara-sutradara hebat, pemain-pemain hebat, berkolaborasi dengan mereka. Kekuatan aku sebagai seorang aktor, setiap project bisa bertambah satu bar gitu. Setiap project bisa bertambah satu bar. Jadi aku sih melihatnya setiap project apapun genrenya itu sebagai wadah buat aku untuk semakin berkembang. Mungkin simpel aja, selalu bermain dengan hati, selalu bermain dengan ikhlas, selalu bisa mendengarkan sutradara, mendengarkan partner bermain, mendengarkan diri sendiri.